Shalom, salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang kita bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa memohon pertolongan Roh Kudus yang menerangi hati kami, memberikan hikmat dan pengertian supaya kami dapat memahami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Surat 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Demikian 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Renungan kita saya beri tema kemenangan dalam kesulitan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan demi pergumulan dilalui oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya. Penderitaan demi penderitaan seolah-olah itu sudah menjadi makanan sehari-hari bagi dia. Sekalipun dia seorang rasul ternama, tetapi dia juga tetap manusia yang terbatas. Dia juga memiliki kelemahan, keterbatasan, dan pergumulan batin. Apalagi setelah dia melayani sungguh-sungguh, sampai dia mengorbankan dirinya, tetapi ada saja sambutan yang kurang dari jemaat yang pernah dilayani. Paulus memiliki pelayanan yang demikian. Dia merasa tidak tenang ketika dia berada di satu tempat yang bernama Troas, karena mendengar jemaat Korintus yang tidak siap untuk ditegur dan tidak siap untuk dinasihati. Namun apakah Paulus akhirnya menjadi patah semangat atau patah arang dalam pelayanan? Ternyata tidak. Dalam ayat 14 yang tadi kita sudah baca, dia berkata, tetapi syukur bagi Allah. Selalu ada alasan untuk bersyukur dalam segala keadaan, sekalipun perjalanan rasanya sulit. Tetapi syukur karena Tuhan tetap bisa memakai kita menjadi alatnya, kapanpun dan di mana saja. Paulus bersyukur atas kemenangan iman yang diberikan dalam perjalanan pelayanannya. Kemenangan dalam perjalanan seperti yang Paulus kisahkan bukanlah kemenangan yang membuat dia bisa menyombongkan diri, tetapi justru sebaliknya membuat dia semakin bersyukur di dalam segala kerendahan hati. Pelayanan itu menjadi dupa yang harum atau persembahan yang harum bagi Tuhan. Ayat 15. Dan kemuliaan Allah, Sang Raja itulah yang menjadi tujuan utama pelayanan Paulus. Sikap dan pengalaman Paulus ini tentu berbeda tajam dari para pelayan palsu yang mau mencari untung bagi diri mereka sendiri atau melayani dengan maksud-maksud yang tidak memuliakan Allah. Itu bisa kita lihat dalam ayat 17. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita dapat mengalami kemenangan sekalipun di dalam kesulitan? Pertama, kita dapat mengalami kemenangan apabila kita mampu menguasai diri dalam segala keadaan. Yang kedua, kita dapat mengalami kemenangan ketika kita mampu bersyukur kepada Allah dalam segala situasi. Yang ketiga, kita dapat mengalami kemenangan ketika kita mampu melepaskan diri dari pencobaan atau godaan untuk mencari keuntungan sendiri atau untuk mencari popularitas sendiri. Dan yang keempat, kita dapat mengalami kemenangan ketika kita tetap fokus pada tugas pelayanan kita, khususnya di dalam pemberitaan Injil. Bahwa di dalam segala pelayanan ataupun perjalanan iman kita, kita punya tujuan utama supaya Tuhan dimuliakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungkanlah. Apabila kita tulus dan murni mengutamakan kehormatan Allah dalam hal apapun yang kita lakukan, Allah akan menyertai dan berkarya melalui kehidupan kita. Dan kita akan tetap hidup berkemenangan sekalipun ada tantangan, sekalipun dalam kesulitan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih
untuk firman-Mu yang meneguhkan iman kami. Hidup ini memang adalah sebuah perjalanan, dan perjalanan yang kami lalui tidak selalu mulus, tapi ada lika-liku, ada kesulitan, tantangan yang harus kami lewati. Tapi dalam semuanya itu pun kami tetap percaya bahwa Engkau akan menuntun kami, bahkan memberikan kemenangan dalam perjalanan mengikut Engkau. Tolong kami supaya kami tetap fokus kepada tujuan, fokus kepada tugas yang Tuhan percayakan kepada setiap kami dimanapun kami berada. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.